Kembali disergap pemirsa akibat lilit hutang, seorang istri di Makassar, Sulawesi Selatan membuat berita bohong bayinya telah diculik. Sang suami bahkan sempat melaporkan adik iparnya sebagai pelaku penculikan. Polisi mendatangi rumah pasangan suami istri di kawasan Jalan Kota di Makassar yang dilaporkan kakak iparnya karena diduga menculik bayi. Di dalam rumah ini, polisi menemukan bayi berusia 2 bulan yang dilaporkan diculik. Pemilik rumah terkejut karena bayi di rumahnya dititipkan oleh kakak kandungnya, bukan diculik. Polisi kemudian membawa bayi yang dilaporkan sebagai korban penculikan ke rumah orang tuanya di Jalan Malengkari, Kota Makassar. Kedua orang tua bayi kemudian diperiksa di kantor polisi. Ibu bayi kemudian mengakui anaknya sengaja dititipkan karena masalah hutang. Bahwa laporan saya terkait dengan adanya penculikan terhadap anak saya, dengan ini saya melakukan klarifikasi bahwa tidak benar adanya penculikan terhadap anak saya. Di mana saya membuat laporan tersebut karena informasi yang saya dapat dari istri saya tersebut mengatakan bahwa anak kami telah diculik, sehingga saya tidak mengklarifikasi kebenarannya dan langsung membuat laporan di mana kejadian. Sebenarnya yakni istri saya hanya menitipkan anak saya kepada saudari kandungnya untuk dijaga. Hasil penyelidikan polisi, sang istri berbohong pada suaminya karena takut memiliki hutang dengan adiknya. Sedangkan bayi sengaja dititipkan oleh ibu kandungnya untuk mengelabuhi sang suami. Adalah ayahnya melaporkan ternyata karena ibu kandungnya ini membuat cerita bahwa anaknya telah diculik oleh adiknya. Motifnya sendiri konon? Kalau motifnya saat kami tanyakan dari ibunya ini ternyata mempunyai hutang kepada adiknya sebesar 3.500.000 namun tidak berani menyampaikan kepada suaminya. Orang tua bayi telah mencabut laporan penculikan dan polisi memediasi dua keluarga yang masih saudara kandung. Dari Makassar, Sulawesi Selatan, Leo Muhammad Nur, iNews melaporkan. Seorang pria Parubaya ditemukan tewas di area Taman Proklamator Menteng, Jakarta Pusat. Sebelum ditemukan tewas, korban sempat terjatuh di lokasi kejadian. Petugas mengevakuasi jasad seorang pria yang tewas di area Taman Proklamator Menteng, Jakarta Pusat. Korban Surahman, warga Pulau Gadung, sehari-hari sering terlihat di lokasi kejadian. Sebelum ditemukan tewas, korban sempat terjatuh. Warga sekitar yang iba sempat memberinya makan. Dia mau ambil minum, terus udah jatuh. Itu aja. Korban udah sering di sini apa gimana? Sering di sini. Tanpa protokol kesehatan, jasad korban dibawa ke kamar jenazah Rumah Sakit Cipto Mangunkusumo, Jakarta. Dari Jakarta, Rani Sanjaya melaporkan. Mirsa, hilang selama 3 hari, seorang pria di Ngawi, Jawa Timur ditemukan tewas mengambang di sungai. Mengungkap penyebab kematian, jasad korban pun diotopsi. Warga curiga dengan penyebab tewasnya korban. Jasad pria mengambang di sungai Desa Kelumpit, Ngawi, Jawa Timur menggegerkan warga. Apalagi sebagian warga mengenali pria tersebut, Rianto, yang sudah 3 hari dilaporkan menghilang. Warga sempat melakukan pencarian dan menemukan pria 43 tahun ini sudah tak bernyawa. Belum diketahui penyebab tewasnya korban. Kira-kira mengenali warga sini ya Pak? Ya. Atas nama siapa Pak? Prianto gitu. Prianto. Pak Prianto ini meninggalkan keluarga berapa hari kira? 3 hari. 3 hari ini. Ya. Diduga itu masih kita nunggu hasil otopsi. Jadi karena sudah 3 hari, jadi mayat sudah lebam, kita belum tahu. Polisi menunggu hasil otopsi dari Rumah Sakit Suroto untuk mengetahui penyebab tewasnya. Dari Kabupaten Ngawi, Jawa Timur, Asfi Manar melaporkan. Pemirsa, 2 jamaah Masjid Kota Waringin Barat, Kalimantan Tengah kehilangan uang puluhan juta rupiah. Para pencuri beraksi saat korban tertidur di teras masjid. Aksi pencurian ini pun terekam kamera CCTV.
CCTV merekam aksi pencurian uang 2 jemaah perempuan senilai puluhan juta rupiah di halaman Masjid Jalan Pangeran Antasari, Kota Waringin Barat, Kalimantan Tengah. Pelaku menggasak handphone milik jamaah yang tertidur pulas. Kemudian, ia juga mengambil kedua tas milik jamaah yang masing-masing berisikan uang senilai 20 juta rupiah. Usai mencuri, pelaku lalu kabur menggunakan sepeda motor. Dari rekaman CCTV, polisi berhasil mengamankan pelaku dan juga rekannya yang membantu pelaku untuk kabur. Lagi ke tempat korban tidur tadi itu, kemudian diambil lagi tas warna hijau milik korban, di mana di dalam tas tersebut, ya, sesuai dengan pengakuan korban, terdapat uang tunai sebesar 20 juta rupiah dengan satu buah tas kecil warna pink yang berisi juga uang tunai sebesar 20 juta rupiah. Akibat perbuatannya, kini kedua pelaku terancam hukuman 7 tahun penjara. Dari Pangkalan Bun, Kalimantan Tengah, Sigit Zakwan Pamungkas melaporkan. Seorang wanita diamuk sejumlah ibu rumah tangga di Kota Medan, Sumatera Utara karena mencuri pakaian. Pelaku mengambil pakaian warga yang sedang dijemur di tepi jalan. Wanita ini terus berontak saat ditangkap sejumlah ibu rumah tangga di Seruai, Pekan, Labuhan, Kota Medan. Wanita ini kepergok mencuri pakaian yang dijemur warga di pinggir jalan kampung. Warga yang jengkel berteriak sehingga mengundang ibu rumah tangga lainnya. Pelaku diduga sudah sering mengambil pakaian yang dijemur warga. Yang karena di jemuran di sebelah saya tuh, nampaknya gitu, kok ambil, pulangkan, mari. Diambil anak tadi jemurannya yang sebelah itu, diambilnya. Pelaku telah mengakui mencuri dan meminta maaf, kemudian oleh warga dibebaskan. Wanita ini mencuri untuk makan sehari-hari. Dari Medan, Sumatera Utara, Yuda Bahar, iNews melaporkan. Akibat tersinggung, seorang pria di Kota Makassar, Sulawesi Selatan menganiaya rekannya menggunakan parang hingga kritis. Sebelum kejadian, korban kerap masuk ke rumah pelaku tanpa minta izin dan berkata kasar. Petugas menggelandang AS pelaku penganiayaan terhadap temannya ke Mapolsek Panakukang, Kota Makassar, Sulawesi Selatan. Peristiwa di Jalan Andi Pangeran Petarani 2 Makassar, Sulawesi Selatan membuat korban Daeng Tutu 39 tahun terluka di bagian tangan dan kaki akibat sabetan senjata tajam. Sebelum kejadian, korban kerap masuk ke rumah pelaku tanpa izin dan berkata kasar. Esi alias Deng Tutu merasa tersinggung dan sakit hati. Setelah itu dia langsung mengambil satu buah senjata tajam jenis parang dan langsung melakukan pembacokan terhadap korban. Petugas menyelidiki kasus ini lantaran korban masih dalam perawatan. Pelaku terancam 5 tahun penjara. Dari Kota Makassar, Sulawesi Selatan, Muhammad Nurbone melaporkan.